Shalom dan salam jumpa dalam acara renungan dan doa untuk edisi Rabu 23 November 2022. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari yang baru ini. Kami boleh melewati semalaman di mana hujan begitu deras di sekitaran Kota Makassar, khususnya Antang dan sekitarnya. Sampai pagi ini masih gerimis, tetapi kami tetap bersyukur, muji dan memuliakan Tuhan. Dan kini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh masuk dalam hati kami dan kami pelihara dalam hidup kami. Tetap meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti, sehingga kami terus menaruh harap hanya kepada si pemberi janji yang selalu menepatinya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-60 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi saya akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Kitab Nabi Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berbunyi, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhanmu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini janji yang pasti. Kita mengenal orang-orang yang sering berjanji. Mudah berjanji tapi mudah juga mengingkarinya. Atau mungkin kita ini adalah pelaku yang suka mudah berjanji kepada seseorang ataupun berjanji kepada Tuhan, tetapi tidak menepatinya atau jarang menepatinya, hanya mudah berjanji tapi tak mudah untuk membuktikan janji itu. Tetapi Tuhan, si pemberi janji dan selalu menepati janjinya. Hanya kadangkala janjinya itu lama baru digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada Israel, khususnya Yehuda atau Israel yang berada di selatan, bahwa mereka itu akan dibebaskan dari penderitaan, dari penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan melalui kerajaan Babilonia atau Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Mereka yang tertindas, mereka yang tertawan, mereka yang dikuasai bangsa Babilonia itu diberi janji melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka supaya mereka itu bangkit. Bagi bangsa Israel yang mengalami pergumulan berat seperti itu, mereka sangat terhibur dengan janji Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jika seandainya janji itu hanya sebatas janji, maka itu janji palsu, pemberi harapan palsu yang sering disebut orang sekarang PHP. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan mengenapi janjinya bahkan dengan cara yang unik. Tuhan menyatakan janjinya itu dan menepatinya. Sebagaimana telah kita pahami bersama, kerajaan Babel ditaklukkan oleh Persia, dan kemudian Raja Persia Kores mengizinkan umat Israel itu kembali ke Yerusalem, kembali ke Sion, untuk menyaksikan kembali bagaimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di sana, di Sion, di Yerusalem. Demikianlah cara Tuhan menepati janjinya bagi umatnya.
Begitu pula dengan kita dalam hidup ini yang tentu ingin keluar dari pergumulan-pergumulan, baik itu sakit penyakit, sakit menahun, dan juga kehidupan yang sulit. Tuhan memberi janji untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Yang kita harus lakukan hanya berserah dan berharap kepadanya. Dari hari ke hari dapat melewati pergumulan-pergumulan ini sampai Tuhan melepaskannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mungkin sudah lelah, jenuh karena pergumulan-pergumulan yang dilalui, percayalah, janji Tuhan itu pasti Dia akan melepaskannya. Dari hari ke hari Dia memampukan kita untuk keluar dari pergumulan itu. Dari hari ke hari Dia membuat kita dapat melewati, bertahan, sabar, melewati derita sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, yang pada akhirnya Dia akan menyelesaikannya. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan dan setia. Janjinya ya dan pasti. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami percaya janji-Mu itu Engkau tepati. Janji-Mu itu pasti. Biarlah kami terus menaruh harap kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Tidak pernah akan coba meninggalkan Tuhan. Biarlah kami yang setia, Tuhan melengkapi dan berkati. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam aktivitas hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Tuhan berkati, tetap menyemangati kami. Beberapa yang lemah, Tuhan tolong kasihani, kuatkan dan berikan. Seperti cucu dari Bapak Benyamin Bante yang dirawat di rumah sakit Rimina, kami tetap berdoa mohon belas kasih Tuhan agar ia sembuh. Juga berdoa untuk Krisna yang sempat dibawa ke rumah sakit kemarin, dan dia boleh keluar dan menjadi kuat sehat karena Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ibu Lince Kumolo yang berduka cita kemarin oleh karena Tuhan telah memanggil pulang kakaknya yang dipanggil Ambe Randa. Tuhan berita menyejutkan bagi Ibu Lince dan keluarga, karena Tuhan memanggil saudaranya begitu tiba-tiba. Mohon kuatkan dia, kuatkan saudara-saudaranya, dan hidupkan mereka Tuhan dengan cara-Mu, dan tetap teguhkan iman mereka. Dekap dan mampukan mereka melewati pergumulan yang berat yang tidak disangka-sangka ini. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah semua itu boleh berlangsung, karena Tuhan menolong dan memimpin. Juga hari ini hamba-Mu bersyukur karena kasih sayang Tuhan bagi hamba-Mu bersama keluarga boleh melewati perjalanan hidup bersama selama 22 tahun. 22 tahun sudah Engkau memberkati kami dan mengaruniakan 2 anak laki-laki. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati, dan terus memakai hamba-Mu untuk melayani dan mendoakan, lepaskan orang-orang dari pengaruh kuasa kegelapan, menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya mengandalkan Tuhan, si pemberi janji yang pasti. Ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap setia kepada si pemberi janji yang pasti, yaitu Allah. Tuhan Yesus memberkati dan sayang kita semua.